Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas yang ringan-ringan, yang santai. Buka hati dan buka pikiran kita. Berawal dari pertanyaan, banyak pertanyaan di luar sana, atau saya pun suka bertanya, seberapa pentingnya ilmu akhirat untuk dunia ini? Kita coba bahas secara ringan. Pertama, pertanyakan dulu kepada diri kita. Percayakah kita atau yakinkah kita kalau setelah hidup di dunia ini akan ada yang namanya kehidupan akhirat? Kita anggap, oke, saya percaya, saya yakin akan ada kehidupan akhirat setelah di dunia ini. Ketika kita percaya, ketika kita yakin akan ada kehidupan akhirat setelah dunia ini, maka kita memerlukan ilmu untuk sampai kepada akhirat tersebut. Nah, ternyata ilmu yang diturunkan melalui Al-Quran itu adalah keseluruhannya adalah ilmu akhirat. Saya ambil contoh gini. Berapa persentasi antara akhirat dengan dunia? Saya ambil contoh ringan di surah Al-Baqarah ayat 201. Yang kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, mungkin ketika kita lagi beribadah, entah itu sholat Jumatkah, entah itu sholat wajibkah, kita suka membaca doa itu, dan kita sebut doa itu adalah doa sapu jagat. Kita tahu semua doa sapu jagat itu apa? Kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Perhatikan, kita meminta kepada Allah tiga hal. Kita meminta kepada Allah tiga hal. Perhatikan. Yang pertama, kita meminta Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita meminta kepada Allah agar kehidupan dunia kita itu baik, bagus. Pertanyaan pertama. Permintaan kita yang pertama. Doa kita yang pertama. Apa doa kita yang kedua? Wa fil akhirati hasanah. Permintaan kita kepada akhirat agar akhirat kita baik. Ada permintaan kita yang ketiga, waqina azabannar, yaitu kita minta kepada Allah agar dilindungi dari siksa neraka. Dari tiga permintaan kita kepada Allah, perhatikan, dua permintaan kita adalah permintaan kepada akhirat. Hanya satu permintaan kita kepada dunia. Maka kalau kita presentasikan, kita buat mudah matematika, maka 2/3 kita adalah yang diperlukan kita adalah ilmu akhirat. Hanya 1/3 yang kita perlukan untuk di dunia. Saya sering bilang, tidak ada orang bisa 100% menjadi suci atau menjadi baik. Tidak bisa. Penuhi kuota 2/3 aja. Itu sudah, kalau di ujian, dikasih kita 3 soal, kita bisa jawab 2, insya Allah lulus. Benar-benar insya Allah lulus. Terus bagaimana cara menghadapi dunia ini dengan ilmu akhirat yang insya Allah itu bisa menyelamatkan kita di akhirat, atau di dunia bisa menjadi sebuah jalan keluar kita untuk mencapai dunia ini menjadi baik. Kembali lagi Allah berfirman di surat At-Tolak. Disclaimer, kita sering kalau Al-Quran itu cuma kita baca, padahal sesungguhnya Al-Quran itu seharusnya kita jadikan petunjuk, kita jadikan perumpamaan, kita jadikan marka jalan, kita jadikan map kita agar sampai ke akhirat. Di luar sana kita sering bilang, atau ada sering omongan orang yang berkata, apa iya mikirin akhirat dunia akan keseret? Apa iya ada dalilnya? Coba kita pikirkan santai, kita pikirkan ringan. Di surat At-Tolak, Allah berfirman, "Wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Perhatikan. Allah bilang, barang siapa yang bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar. Kita potong coba ya. Barang siapa yang bertakwa, yuk kita pikirin ringan. Takwa ini akhirat apa dunia? Akhirat, bukan dunia.
Dan siapa yang bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar. Jalan keluar yang Allah berikan itu adalah dunia. Apapun permasalahan hal dunia, maka jawabannya memenuhi syarat dan ketentuan yang Allah berikan. Allah meminta ketika apapun masalah kita, apapun urusan dunia kita, Allah meminta agar Allah kasih jalan keluar adalah bertakwa. Wa may yattaqillah. Itu syarat dan ketentuan. Saya ambil analogi gampang. Ketika ada sebuah perusahaan, dia bikin syarat dan ketentuan, maka dia bikin syarat dan ketentuannya misalnya seperti ini. Barang siapa yang lulus S1 ilmu ekonomi, maka boleh melamar di perusahaan ini. Pertanyaannya, bisakah ketika orang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh perusahaan itu, bisa untuk melamar agar bekerja di perusahaan itu? Tidak. Maka Allah memberikan syarat, kalau seluruh urusan kita di dunia, apapun itu, baik rezekikah, baik jodohkah, segala sesuatu apapun itu yang kita alami di dunia ini, agar mau Allah berikan jalan keluar, penuhi syaratnya, yaitu takwa. Setelah itu akan ada bonusnya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Maka Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan, dari satu yang Allah minta, takwa, Allah beri dua. Yang pertama, Allah berikan jalan keluar bagi setiap masalahnya. Yang kedua, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mulailah meminta kepada Allah agar dipermudah. Mulailah kita belajar ilmu-ilmu akhirat. Mulailah kita belajar mempelajari Al-Quran. Mulailah kita menjadikan Al-Quran itu menjadi map kita menuju kehidupan yang berikutnya. Mulailah cari di mana ada kajian-kajian, majelis-majelis yang bisa membuat kita paham akan ilmu-ilmu akhirat. Jika ada salah-salah kata dari saya, minta dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.